Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, di mana hari ini merupakan sepekan dari proses evakuasi dari runtuhnya pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang Anda saksikan hari ini merupakan visual terbaru. Data yang kami dapatkan, saudara, ada informasi terbaru pada siang hari ini. Tadi petugas tim SAR mengevakuasi ataupun mengangkat dua kantong jenazah dari lokasi. Tapi memang belum dikonfirmasi apakah memang ini dari 13 korban runtuhnya pesantren ini yang kemudian telah ditemukan pada siang hari ini. Karena memang biasanya petugas tim SAR memberikan keterangan setelah itu dengan jumpa pers. Namun kita tunggu begitu, saudara, karena memang informasi terbaru yang kami dapatkan, data dari korban terakhir yang diinformasikan oleh petugas BNPB adalah 53 orang meninggal dan 13 orang masih hilang. Dan saudara, kita langsung konfirmasi terkait temuan baru ini kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Abdul, bisa dikonfirmasi dan juga dijelaskan tadi informasi terbaru ada dua kantong jenazah yang dibawa dari TKP. Seperti apa penjelasannya, Pak? Ya, sebelumnya saya luruskan untuk data. Jadi per pagi tadi kita melakukan press conference, itu ada 159, 74 selamat, 50 meninggal, dan 5 lagi itu body parts. Jadi body parts ini belum kita sebut sebagai jasad korban karena belum utuh. Jadi yang jasad korban utuh itu 50 jenazah, 50 jasad, 5 lagi itu body part. Kemudian pada pencarian siang ini memang kita fokuskan, kalau bisa dilihat di visual di belakang, ini adalah tampilan real time dari apa yang sedang dilakukan oleh tim SAR. Ada tinggal 2 segmen lagi. Yang terlihat sekarang ini adalah segmen di belakang, segmen luncuran beton yang masih menghalangi. Tetapi segmen di belakangnya sudah kita bersihkan. Itu ada baru saja sekitar 25 menit yang lalu itu diangkat, dievakuasi 2 jasad. Tim menyampaikan memang masih ada 1 lagi jasad yang sedang proses evakuasi karena masih terhalang oleh reruntuhan puing, tetapi yang sudah diangkat itu adalah 2 jasad yang saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Mas Yan Rahman. Oke, Pak Abdul, 2 jasad atau jenazah dibawa ke rumah sakit. Kemudian target untuk hari ini seperti apa? Tadi disebutkan juga kami memberikan informasi bahwa target evakuasi ini dilakukan sebelum matahari terbenam. Apakah memungkinkan? Hingga saat ini tim SAR, tim konstruksi di lapangan masih optimis dengan target itu. Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB juga tadi mengarahkan langsung karena berasal dari Kesatuan Zeni TNI, itu juga sudah mengarahkan langsung operasi pengangkatan puing di hari ke-7 operasi SAR ini. Yang kita harapkan memang sebelum matahari tenggelam hari ini puing yang masih ada itu sudah bisa kita angkat atau sudah bisa kita pisahkan, sehingga bagian-bagian yang tadinya masih menempel atau terikat dengan bangunan asrama. Jadi ada 1 segmen puing yang besinya mengikat ke bangunan asrama santri yang saat ini masih berdiri. Ini yang kita pertimbangkan sebelumnya untuk bisa dipotong supaya tidak mengganggu keseimbangan atau kestabilan bangunan asrama. Kalau ini sudah selesai, puing ini bisa segera kita cutting, kita potong-potong dan bisa kita angkat. Kami optimis sisa 11 kalau ditambahkan dari 2 yang ditemukan siang ini, sisa 11 dari data absensi santri yang kita punya, itu kalau puing sudah kita angkat, kami optimis itu bisa dievakuasi atau bisa ditemukan, Mas Yan Rahman.
Oke, tadi Pak Abdul Anda menyebutkan bahwa pemotongan yang saat ini tengah dilakukan memang diperlukan perhatian secara khusus. Apakah ini menjadi kendala? Apakah juga memungkinkan kalau kita melihat waktunya, apakah ini menyulitkan petugas? Tidak menyulitkan karena saat ini saya sendiri sudah melihat situasi di lapangan. Seperti tadi saya sampaikan juga, tim di lapangan optimis itu bisa kita lakukan. Seperti terlihat juga visual di belakang saya, ini adalah tayangan real time situasi di lapangan, alat berat terus bekerja dan kita optimis melihat kecepatan dari pembongkaran atau pemotongan segmen yang di belakang segmen yang ada di layar saat ini, itu hanya sekitar 2 jam itu bisa selesai dipotong dan saat ini sudah bertahap diangkat. Jadi kami masih optimis nanti sore insya Allah mohon doanya semua kita bisa selesaikan operasi ini. Ya Pak Abdul, ini kan ada 2 hal yang penting dilakukan pada hari ini. Yang pertama adalah proses evakuasi terhadap korban. Tadi disebutkan ada 2 jenazah yang baru ditemukan, artinya masih ada 11 lagi yang masih hilang dan juga proses pembersihan. Bagaimana strateginya untuk melakukan ini, pembersihan dan juga proses evakuasi? Yang perlu kita ketahui bahwa korban ini berada di bawah puing reruntuhan. Jadi kalau misalkan puing ini bisa kita angkat, bisa kita potong-potong lalu kita angkat, kita bersihkan secara otomatis korban yang terperangkap di bawah itu pasti bisa kita temukan. Jadi tim saat ini yang bekerja adalah tim konstruksi, tim struktur untuk membuka atau mengangkat sisa puing pada segmen runtuhan yang terakhir. Ini udah segmen terakhir dan segmen terakhirnya ada dua posisi yang berbeda tapi masih saling terikat. Yang posisi yang di belakang dari gambar yang masih ada saat ini itu sudah kita bersihkan. Di bawah itu yang kita baru saja menemukan 2 jasad korban. Yang kita harapkan begitu ini sudah selesai dibersihkan, kita pindah ke segmen runtuhan yang paling depan dan yang paling dekat dengan pintu masuk. Dan kalau mengingat tadi waktu pembongkaran yang kita perlukan dari jam 11 sampai jam 1 itu bisa selesai, kami optimis nanti sore bisa kita selesaikan. Jadi puingnya kita potong-potong, kita angkat, begitu puing reruntuhan ini bisa kita angkat secara otomatis korban pun bisa kita evakuasi. Mas Yan Rahman. Oke, Pak Abdul, tadi kita juga mendapatkan informasi dari tim SAR bahwa hari ini begitu pencarian korban dilakukan secara maksimal dan mengerahkan seluruh tenaga. Maksudnya apakah semua petugas betul-betul dikerahkan seluruhnya pada hari ini? Iya, sebenarnya petugas seluruh personil ini sudah bekerja 24 jam ya, shift-shiftan. Dan saat ini juga tidak ada jeda makan siang sama sekali, alat nggak boleh berhenti, jadi personil bisa berganti tapi alat harus jalan terus. Jadi personil saling shifting untuk menutup supaya waktu kita bisa kita optimalkan. Jadi ini yang tadi disebut oleh Basarnas bahwa ini kita akan optimalkan seluruh sumber daya. Alat tidak boleh berhenti bekerja, personil bisa berganti tapi alat harus tetap bekerja sampai nanti pekerjaan ini kita selesaikan, Mas Yanuar. Petugas melakukan pembersihan dan juga proses evakuasi secara maksimal. Namun bagaimana skenarionya jika memang sampai pukul 00 nanti malam begitu masih ada yang belum ditemukan? Apakah masih ada potensi pencarian diperpanjang hingga besok paling tidak? Iya, tentu saja target dari operasi pencarian ini harus selesai. Artinya semua korban atau semua catatan atau semua tempat yang berpotensi merupakan tempat korban terperangkap itu bisa kita bersihkan. Nah ini kalau misalkan ternyata tidak selesai sampai jam 00 tentu akan kita teruskan. Tadi malam juga ada korban yang kita temukan pada pukul 2 hingga 3 dini hari. Artinya di sini tim pencari seluruh personil itu benar-benar all out supaya ini bisa segera kita selesaikan. Jadi kalau misalkan nanti
sore hari atau sampai pukul 00 itu masih ada segmen-segmen yang belum bersih, tentu akan kita selesaikan, Mas Yan Rahman. Oke, karena ini ada kekhawatiran begitu dari pihak keluarga apabila memang tidak selesai sampai nanti malam, bagaimana nasibnya begitu? Berarti memang bisa dapat dikonfirmasi apabila ada korban yang masih belum ditemukan hingga nanti malam, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pencarian begitu ya, bisa dikonfirmasi seperti itu ya Pak? Benar, jadi pada prinsipnya ini kan korban terperangkap itu cuma satu site, satu titik, satu gedung, satu rumah ya. Jadi saat ini posisi titik pencarian ini masih ada beberapa tempat yang masih ditutup oleh runtuhan puing. Nah tentu saja fokus kita mengangkat runtuhan puing ini supaya korban terekspos dan kita bisa evakuasi. Jadi kalau misalkan runtuhan puing ini sudah bisa kita bersihkan semua, tentu ini sudah rata dengan tanah, artinya daerah kejadian, daerah bencana, daerah operasi pencarian itu sudah bersih. Nah nanti kita akan konfirmasi ulang, biasanya antara catatan korban dan temuan di lapangan itu biasanya tetap ada split, karena yang kita melihat adalah absensi pada saat itu dan juga laporan dari orang tua. Nah ini nantinya jumlahnya akan kita lihat apakah sama jumlah jasad yang ditemukan dengan jumlah catatan DPO oleh Basarnas. Nanti kita akan konfirmasi ulang baik dengan wali santri maupun dengan pengurus Ponpes, karena daerah operasi kita jelas, cuma satu titik, cuma satu gedung, cuma satu rumah. Kalau semua puing sudah kita bersihkan, secara otomatis harusnya semua korban sudah terekspos. Jadi ini yang target kita hingga akhir hari ini. Kalau semua puing sudah kita bersihkan, nanti kita akan lihat lagi, cross check lagi dengan data catatan yang kita punya, Mas Yan Rahman. Oke Pak Abdul, secara teknis bagaimana sih untuk mengevakuasi korban jika nantinya memang ditemukan kembali jenazah korban begitu? Ada 2 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk membawa jenazah ini. Bagaimana ini pembagiannya, yang jenazah kemana, ke rumah sakit yang satu dan juga ke rumah sakit yang lain itu seperti apa secara teknis Pak? Untuk korban semua dibawa ke RS Bayangkara. Jadi di situ petugas DVI Polri bekerja untuk mengidentifikasi. Jadi tidak dibawa ke 2 rumah sakit. Jadi jasad-jasad yang kita temukan itu dibawa ke RS Bayangkara untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Oke, terakhir Pak Abdul, apa menurut Anda kendala yang paling ditemukan dalam waktu dekat inilah, karena targetnya kan sangat pendek begitu sebelum matahari terbenam. Apa kendala yang ditemukan oleh petugas hingga saat ini dan bagaimana solusinya? Iya, saya sendiri baru saja dari dalam site operasi, saya sendiri tidak melihat ada kendala teknis yang benar-benar akan menjadi penghambat dari tercapainya target kita siang ini. Memang ketika kemudian tim struktur ketika menghancurkan puing, membelah atau mengcutting lempengan-lempengan coran beton itu kemudian melihat ada ekspos korban, maka proses cutting dihentikan. Tim SAR, tim dari DVI mengambil jasad korban, kemudian mengevakuasi membawa ke RS Bayangkara. Begitu korban sudah diangkat, maka proses cutting berjalan kembali. Ini tahapan-tahapan proses yang kita lakukan pada hari ini. Jadi secara teknis, alat, perangkat, personil masih sangat optimal. Kami hanya mengharapkan dukungan doa dari masyarakat semua supaya proses ini bisa benar-benar kita selesaikan di hari ini. Mas Yan Rahman. Harapan dan juga doa tentunya diucapkan oleh bukan hanya keluarga korban dan juga warga seluruhnya di Indonesia agar para petugas gabungan juga dapat bekerja secara maksimal. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan